Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih buat teman-teman sekalian, teman-teman yang datang ke sini, sudah berapa lama kita merayakan Natal? Ayo. Sudah berapa lama kita merayakan Natal? Atau sudah berapa kali? Kalian loh. Kalian 10 kali Natal. Yang lain, yang remaja, sudah berapa kali kalian ikut Natal? Ya, sesuaikan dengan umur kalian lah. Saya berarti sekitar 23 tahun, 23 kali berarti merayakan Natal. Berapa kali kita merayakan Natal itu kan tergantung umur kita masing-masing. Kita sudah sering merayakan Natal. Tiap tahun kita merayakan Natal, 25 Desember. Apa itu Natal coba? Ada yang tahu Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu Natal itu apa? Tukar kado. Bisa. Tukar kado. Liburan. Bisa. Oke, yuk kita buka Alkitab kita. Kalau ada yang bawa Alkitab, bisa juga buka di HP. Kita buka Alkitab kita di Injil Lukas. Lukas yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas 2, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita tiap tahun merayakan Natal, kita tiap tahun merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan tiap tahun juga kita memperingatinya. Nah, kita sekarang itu hidup di masa media sosial. Siapa di sini yang punya IG? Punya akun IG, sering main Instagram, IG, atau mungkin TikTok, sering nonton TikTok? Aku tidak punya TikTok. Sering nonton TikTok, atau enggak YouTube, sering nonton YouTube, atau mungkin yang agak lama Facebook, ada yang masih punya? Ada yang pernah main Facebook? Saya pernah main. Nah, pernah nggak sih kalian merasa kalau kalian menikmati apa yang kalian tonton? YouTube, TikTok, IG, Facebook mungkin. Kalian seneng nggak waktu lihat itu semua? Mungkin waktu dilihat, ih ternyata idol K-pop, aku suka, aku like, aku komen atau mungkin game terbaru nih, Mobile Legends atau sebagainya, ada karakter baru, suka, di like. Atau mungkin kalian foto sendiri, masukin ke TikTok atau Instagram, seneng waktu ada yang like foto kalian. Nah, kita hidup di masa media sosial. Tidak salah, sekali lagi tidak salah ketika kita punya media sosial. Akun media sosial tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah kalian merasa kalau media sosial itu ada segalanya buat kalian? Pernah nggak kalian merasa sendirian di tengah semua itu? Kalian punya media sosial, mungkin punya teman online, tapi kalian merasa sendiri. Pernah rasakan itu? Ketika kalian minta tolong, tidak ada yang datang. Ketika kalian minta tolong pada orang lain atau teman online kalian, nggak ada yang datang. Ketika kita menggunakan media sosial, entah itu mungkin untuk TikTok atau IG atau semacamnya, kita cenderung ingin menampilkan yang bagus, ya kan? Nggak mungkin kita mau menampilkan kejelekan kita, nggak mungkin kita mau menampilkan sisi jelek kita. Kita pengen orang lain lihat, aku
aku ini bagus, aku keren, aku ganteng, aku semacamnya. Sampai kita pakai topeng. Kita pura-pura. Hati sedang kacau, pura-pura happy. Hati sedang susah, kita harus terlihat senang. Demi apa? Demi like, demi komen, demi tampak sempurna. Pernahkah kalian merasa hampa di tengah semua itu? Pernahkah kalian merasa sedih sendiri? Nah, kita rasanya kita sering sekali suka yang namanya likes dari orang. Entah itu di media sosial, di IG lah. Kalian foto, upload, likes. Semakin banyak likes-nya, semakin senang. Atau semakin banyak yang lihat, semakin senang juga. Tapi di tengah dunia ini, di tengah tekanan dunia ini, likes itu apa? Likes itu cuma sekedar angka di Instagram, media sosial. Itu tidak bisa membantu kalian. Kalian perlu bantuan. Karena itulah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir. Berapa tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir berapa tahun yang lalu? 2025. Ya, kita tidak tahu. Ya, pasti 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Kenapa kita masih merayakan? Mengapa kita merayakan kelahiran seseorang yang lahir 2000 tahun yang lalu? Kalau kita masih ngerayain sampai sekarang, Tuhan Yesusnya udah naik ke surga, Tuhan Yesusnya udah tidak ada di bumi ini lagi, tapi kenapa kita masih merayakan kelahirannya? Kenapa coba? Apakah biar seneng-seneng aja, dapat kado, dapat promo Natal mungkin dari apa? Ingat, Tuhan Yesus lahir sebagai apa? Juru selamat. Tuhan Yesus lahir itu bukan cuma sekedar jadi nabi, bukan cuma sekedar jadi bayi aja biasa manusia, enggak. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat. Untuk siapa? Untuk kita semua. Kamu dan saya. Kita semua. Istilah juru selamat itu bukan sebutan kuno. Kita sering dengar Mesias, penyelamat, pahlawan, dan sebagainya. Itu bukan julukan kosong, bukan julukan yang disematkan karena kepahlawanan atau semacamnya, bukan. Juru selamat itu digunakan, kita sebutkan untuk Tuhan Yesus karena dampaknya ada sampai sekarang, sampai kita di tahun 2025 kita masih bisa merasakannya. Kita masih bisa merasakan dampak kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat. Apa coba yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu paling tidak melakukan 3 hal bagi kalian semua. Pertama, sudah jelas, sebagai Juru Selamat Tuhan Yesus menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Kamu dan saya. Dari apa? Menyelamatkan kalian dari apa? Dari kecelakaan kah? Nyelamatin dari kakak yang nakal? Nyelamatin dari orang tua yang marah ke kalian? Kita tahu jawabannya dari dosa. Benar, kita diselamatkan itu dari dosa. Tapi apakah cuma dari dosa? Dosa yang kayak apa nih? Nah, iya benar, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Tapi dosa, apakah hanya itu? Enggak. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi dari contoh rasa bersalah. Di sini siapa yang pernah merasa bersalah? Mungkin kalau anak-anak kalian nakal, terus waktu dimarahin kalian merasa bersalah. Pernahkah kalian merasa bersalah akan sesuatu?
Kalian ngobrol sama teman, nyakitin perasaan dia, meskipun tidak sengaja, tapi tetap aja perasaan bersalah. Atau misalnya hal-hal yang menghantui kita, bukan hantu secara arti sesungguhnya, bukan. Misalnya nilai jelek, atau ketakutan dari kalian nggak keterima di universitas yang kalian inginkan. Nah, hal-hal semacam itu pasti ada yang kita alami, rasa bersalah, rasa takut, dan sebagainya. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dari itu, dari perasaan-perasaan yang mungkin muncul dari kita sendiri, takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Itu yang pertama. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia menyelamatkan kita. Lalu kedua, Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu membebaskan kita. Kembali, membebaskan dari apa? Dosa. Tidak salah, memang benar Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Tapi apa itu aja? Tuhan Yesus membebaskan kita dari standar dunia. Untuk cewek-cewek, para ladies, benar dong. Kalian merasa cantik atau dianggap cantik itu kalau bagaimana? Ayo, ada yang mau jawab? Berpakaian rapi, misal. Saya bukan perempuan, jadi saya nggak tahu. Kalian merasa cantik kalau kalian apa? Pakai make up kah? Pakai pakaian bagus kah? Atau mungkin kulitnya putih kayak cat mungkin? Atau misalnya apa standar kita sebagai murid? Apa yang membuat kita sebagai murid itu dianggap pintar? Apa coba? Ada yang mau jawab? Nilai bagus. Benar, nilai bagus. Kita sebagai murid dianggap pintar kalau nilai kita bagus. Itulah namanya standar dunia. Kamu kalau mau cantik, mukanya harus putih. Kamu kalau mau ganteng, harus kayak opa-opa Korea. Kamu kalau mau pintar, nilaimu harus sempurna 100. Itu standar dunia. Standar yang diciptakan oleh dunia untuk mengukur bagaimana manusia. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak melihat wajah kalian jelek atau gimana. Tuhan nggak lihat nilai kalian itu gimana. Nilai itu hanya cara biar kalian pinter aja. Tuhan itu tidak menetapkan standar. Dunia menetapkan standar untuk kita. Dan standar itulah yang menjadi penjara untuk kita. Kita mengejar standar itu. Kita mau terlihat sempurna, terlihat perfect, makanya kita ikuti standar dunia. Dan kadang standar dunia itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan itu membebaskan kita dari standar dunia dengan menerima kita apa adanya. Tuhan itu tidak menunggu kalian sempurna. Tuhan itu datang ke kalian bahkan ketika kalian belum sempurna. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu menyembuhkan kita. Siapa yang pernah masuk rumah sakit? Saya pernah, demam berdarah waktu kecil. Siapa di antara kita yang pernah masuk rumah sakit? Waktu di rumah sakit, apa tujuan kalian di sana? Apa tujuan kalian ada di rumah sakit? Biar sembuh. Benar, biar sembuh. Tapi rumah sakit itu cuma bisa menyembuhkan fisik. Tangan kegores jadinya luka. Apa yang kita lakukan? Ngobatin. Kita kecelakaan, dibawa ke rumah sakit biar paling tidak tidak sakit lagi. Tapi bagaimana dengan hati kita? Kita
Kita sering sekali loh merasakan sakit hati. Kita sering merasakan sakit di hati kita yang mungkin kita nggak pernah bisa ceritain. Mungkin di sekolah kalian dikatain jelek lah, mungkin kalian selama ini merasa ada yang jahatin kalian, selama ini kalian dijahatin, kalian nggak bisa cerita, disimpan, jadi rasa sakit. Tuhan Yesus datang itu bukan cuma membebaskan kalian dari dosa, bukan cuma menyelamatkan kalian dari dosa, tapi ingin menyembuhkan kalian dari sakit kalian. Sakit itu apa? Sakit hati kalian. Kalian sakit hati itu, ya masalahnya itu ke diri kalian. Siapa yang pernah megang api? Siapa yang pernah megang api? Megang korek api, dipegang. Pernah ada yang nyoba? Waktu kecil? Atau megang benda panas lah? Ada yang suka megang benda panas dipegang gitu, dipegang kenceng gitu. Tangannya gimana? Kebakar. Tangan kalian kebakar, pasti. Sama kayak hati kalian. Ketika kalian nyimpen sakit hati, itu akan menyakiti kalian. Karena itulah Tuhan datang untuk menyembuhkan kalian. Tuhan Yesus lahir di mana? Bukan kotanya ya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, iya. Tuhan Yesus setelah lahir ditaruh di mana? Atau di mana Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir ditaruh di palungan. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Siapa yang pernah lihat kandang domba? Atau kandang sapi atau kandang binatang? Biasanya apa di sana? Kotor, bau, dan rumput ada, tapi kan yang penting kan baunya, bau binatangnya, bau kotorannya, ya bau binatangnya. Habis itu Tuhan Yesus ditaruh di mana? Di palungan. Ada yang tahu palungan itu apa? Palungan itu bukan palung ya, itu beda. Palung yang di laut bukan itu ya, beda ya. Palungan itu apa? Palungan itu tempat untuk wadah makan dari binatang ternak. Tuhan Yesus tidak lahir di istana. Untuk seseorang, untuk pribadi yang menjadi juru selamat, raja segala dunia, raja segala raja, dia lahir di kandang domba, di dalam palungan. Itu normal gak sih buat kalian? Seorang yang luar biasa masuk lahirnya di kandang domba. Aneh kan kita merasa itu? Masa sih raja lahir di kandang domba? Padahal enggak. Tuhan Yesus bisa lahir di istana. Tuhan Yesus bisa lahir di tempat, di kasur raja yang enak gitu. Bisa. Tapi enggak dilakuin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sebenarnya terbuka ke semua orang. Semua. Tuhan Yesus itu nggak nunggu kalian jadi sempurna dulu. Tuhan Yesus tidak menunggu kalian jadi perfect. Tuhan Yesus tidak nunggu kalian sudah ready untuk menyambut Dia. Tuhan Yesus mau datang ke hidup kalian meskipun hidup kalian itu sedang hancur-hancurnya. Karena itulah Tuhan Yesus, berita kelahiran Tuhan Yesus pertama itu ke siapa? Ada yang tahu? Yang pertama kali didatengin malaikat, gembala. Pintar kamu, gembala. Kenapa gembala? Raja bisa, ke orang-orang lain bisa, tapi kenapa harus gembala? Karena gembala itu orang paling gimana ya? Orang yang taraf hidupnya paling jelek. Kalau di kita mungkin petani. Kalau di kita mungkin petani yang pekerjaan yang dianggap rendah, atau mungkin pengamen, pengemis. Tapi pengamen dan pengemis bukan pekerjaan sih.
Kenapa gembala itu pekerjaannya rendah? Pertama, mereka tidak menggembalakan dombanya sendiri. Jadi dombanya para gembala itu bukan punya mereka. Kedua, kalau dombanya hilang, mereka harus ganti. Ketiga, bayarannya rendah, tapi taruhannya gede. Lawan begal, lawan maling, belum lagi lawan singa kalau ada. Kan di padang rumput ada binatang, tiba-tiba ngehap satu, kena juga mereka. Jadi itulah alasannya, gembala itu orang yang taraf hidupnya paling rendah, orang yang susah banget, tapi mereka jadi orang yang didatangin malaikat. Sama kayak kita mungkin hidup susah-susah, hidup kita sedang susah, hidup kita sedang ada di titik terendah kita, tapi Tuhan Yesus mau datang ke kalian. Tinggal nunggu bagaimana kalian menyambut Tuhan Yesus. Juru selamat telah lahir. Juru selamat telah lahir untuk kita semua. Juru selamat telah datang untuk kita semua. Banyak yang bilang kalau kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanyalah diri kita sendiri. Itu namanya self-help. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Orang-orang tidak mau, orang-orang tidak bisa. Hanya kita sendiri yang bisa. Kalau kita tidak mengandalkan diri kita, siapa lagi yang bisa? Dunia sering berkata kalau cuman kita sendiri aja yang bisa menolong diri kita sendiri. Padahal enggak. Tuhan Yesus adalah orang yang satu-satunya yang bisa menolong kalian ketika kalian bahkan di titik terendah. Artinya begini, Natal itu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat untuk kalian semua. Dan itu berarti kalian nggak perlu berjuang sendirian. Natal itu berarti Tuhan mau ikut campur dalam hidup kalian. Tuhan mau menolong kalian dalam segala macam permasalahan. Bisa karena jodoh, percintaan, bisa. Masalah masa depan bisa. Permasalahan kalian mau universitas mana, mau lanjut kuliah di mana, Tuhan Yesus bisa menolong kalian. Cuman pertanyaannya, kalian mau nggak menerima itu? Ibarat begini, siapa yang pernah datang ke rumah orang, di depan diketuk, tok 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 tok, jadinya nunggu? Pernah? Tuhan itu seperti itu. Ibarat kita ada di dalam rumah, Tuhan itu ada di depan rumah kita. Tuhan itu ada di depan rumah kita, mau nolong kalian. Tuhan Yesus ngetuk pintu, sudah siap untuk sudah siap untuk datang menolong kalian. Tapi kalian nutup pintunya. Tuhan Yesus siap menolong kalian kapanpun, 24 jam setiap hari seminggu, 24 jam 7 hari seminggu, 30 hari per bulan, setiap bulan. Tuhan Yesus siap menolong kalian saat itu juga. Kalian mau nggak minta tolong kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menolong kalian? Itu dia. Jadi inilah Natal. Telah lahir juru selamat. Telah lahir juru selamat. Tuhan Yesus lahir demi menyelamatkan kalian semua. Bukan hanya menyelamatkan kalian dari dosa, tapi dari segala kesulitan hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Dia Sang Juru Selamat telah lahir. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau lahir di dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan atau menebus kami dari dosa, tapi juga menyelamatkan kami dari segala macam kesulitan hidup, segala macam permasalahan yang ada di hidup kami. Dan biarlah kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, dan biarkanlah kami selalu
ada untuk menerima pertolongan-Mu ya Tuhan, dan izinkanlah kami untuk menyambut Engkau di Natal ini ya Tuhan, dan menyambut Engkau setiap harinya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.